Hadirin hadiratullah, dari pertama Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam bukan artinya belum ada makhluk yang lain yang hidup. Sudah ada malaikat, sudah ada jin dan binatang, bahkan manusia dengan genetika yang belum sempurna. Oleh karena itu Allah menyebutkan ketika ingin menciptakan manusia, kalimatnya yang pertama ja'il, dari kata ja'al. Ini ja'ilun bil ardi khalifah. Ada kata ja'ala mutarakibnya khalaqa, tetapi ja'ala ini kata sifat. Kalau khalaqa kata zat. Contoh misalnya begini, Allah menciptakan lisan, itu dengan sebutan khalaqal lisan. Allah menciptakan mata, khalaqal ain. Allah menciptakan kuping, khalaqal udhun. Tetapi ketika Allah berbicara kalam, itu bisa dengan lisan, bisa dengan makna yang lain. Allah menciptakan pendengaran, bisa saja Allah pendengar itu tidak perlu dengan kuping misalnya. Maka ketika Allah menyebutkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an idza khalaqakum wa ja'ala sam'a wa khalaqa sam'a. Nah, kalau demikian sekarang sinonim maknanya apa dari kata ja'ala? Mutaradifnya, makna ja'ala ini memfungsikan, ya, atau mengaktifkan, atau dengan kata lain berprofesi. Ini ja'ilun bil ardi khalifah, aku ingin menjadikan dengan fungsi yang jelas di dunia ini ada khalifah. Khalifah ini yang bergerak, yang menata, yang mengatur, bukan yang pasif. Maka kata ja'ala ini menjadi kalimat fi'il madhi yang bermaya, yang tidak bermaksud kepada satu kalimat, pada satu orang saja. Jadi berlaku sepanjang zaman. Walaupun tujuan utama pertamanya adalah Nabi Adam alaihissalam. Nah, kemudian yang kedua, sebelum ada kata ini ja'ilun fil ardi khalifah, tegasnya itu adalah Nabi Adam. Allah ketika ingin menciptakan Nabi Adam berbeda dengan malaikat. Kalimatnya min nafsi wahidah. Inna khalaqnakum min nafsin wahidah. Apa makna nafsu di sini? Jenis. Dari jenis yang sama. Dari jenis yang portnya adalah
Jadi nilai plus minusnya itu ada, tapi dari jenis yang sama. Ya. Dengan sebutan yang pertama ya ayuhana, berarti di sini tidak ikut malaikat, tidak ikut jin, karena udah ada. Ya ayuhana, inna khalaqnakum min nafsin wahidah. Tubuhnya manusia itu diciptakan dari satu jenis yang sama, satuan jenis yang sama. Ya, jadi yang namanya manusia itu sama. Nah, berarti khalifah adalah manusia, dan manusia itu tugas tanggung jawabnya dalam hidup sama. Ketika kemudian Nabi Adam alaihissalam diciptakan sebagai khalifah, berarti makna lain khalifah itu adalah mandatarus, wakil Allah untuk menyampaikan amanat Allah yang dari sudut agama di muka bumi, kan bil arti. Jadi Nabi Adam ini berfungsi sebagai wakil Allah untuk menyampaikan amanat Allah kepada manusia, dan dia adalah bangsa manusia dari jenis yang sama, sehingga nanti ada chemistry, ada keterkaitan satu dengan yang lain. Tapi kalau khalifah diciptakannya dari bangsa malaikat, nggak pas, nggak ada chemistry. Kalau khalifah dijadikannya dari bangsa jin, nggak akan ada chemistry. Nah, ketika ada chemistry harusnya itu ada jiwa yang sama, jadi jiwa yang sama. Nah, yang pertamanya siapa? Yaitu tadi Nabi Adam alaihi salam. Nah, mandat dari Allah dalam rangka menyampaikan apa amanat Allah, apa namanya amanat Allah, agama. Nah, balik lagi, jadi kalau Allah menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah untuk menyampaikan agama, berarti tanggung jawab Nabi Adam alaihissalam menjadi khalifah menyampaikan agama kepada bangsa manusia tidak sampai di Nabi Adam, selama masih ada manusia. Yang namanya khalifah tidak cukup satu, karena generasi ke generasi pasti manusia ini akan berganti. Terus ya, kalau yang sudah minual bainan setiap hari keadaan manusia itu silih berganti. Hilang satu generasi, naik lagi generasi baru, hilang generasi lagi yang naik yang baru. Dan agama semakin lama semakin sempurna, semakin lama semakin sempurna. Kelima yang sampai kepada Nabi besar kita Muhammad, sempurnalah agama. Dan inilah yang harus diikuti oleh bangsa manusia dari sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Nah, artinya misi Allah dengan misi Nabi Adam telah selesai dan telah sukses. Maka oleh karena itu Nabi Adam menjadi bapaknya seluruh manusia dan mendapat surprise dari Allah dengan sebutan walaqad karramna bani Adam. Karena sukses Allah untuk Nabi Adam sebagai khalifah untuk menyampaikan agamanya di dunia, dan itu berlaku sampai kepada Nabi Muhammad, maka dengan sebab orang-orang banyak yang mengikuti ajaran agama, maka manusia yang sudah mengikuti ajaran agama oleh Allah diberikan atensi, kalian adalah manusia-manusia yang mulia. Nah, hadirin kaum muslimin, lalu kenapa begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan agama untuk manusia hidup? Ketika agama itu diamalkan, manusia menjadi mulia. Tadi kembali kepada kata nafsu. Nafsu bisa makna yang lain.
Di dalam Al-Quran ada makna kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini pun kalimatnya nafsu. Ya. Tadi makna yang pertama, nafsu adalah jiwa yang sama. Ada benar jiwa kita pengertian untuk manusia dari jiwa yang sama, dari fisik yang sama, dari kondisi yang sama, ya berdiri segala macam. Tapi ketika bicara kullu nafsin dha'iqatul maut, hati-hati. Bukan maknanya setiap yang punya jiwa yang sama, yang punya fisik yang sama akan mengalami mati, tidak. Hati-hati. Kan tadi waktu mau menciptakan manusia, inna khalaqakum min nafsin, ada kalimat nafsu. Dari jiwa yang satu, dan kemudian jadilah manusia yang modelnya sama. Makhluk dari model yang satu dan model yang sama. Itu manusia. Ya, tapi ketika bicara maut, Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, kesamaan antara manusia dengan yang disebutkan Allah akan mengalami kematian ini, maka maknanya bukan makna jiwa yang satu. Setiap yang bernapas, yang bernapas itu artinya satu. Dia punya paru-paru. Karena itu untuk mengubah kehidupan. Ya. Kedua yang punya insan. Ya, untuk hidup di air. Ya. Nah, yang punya nafas termasuk unang itu punya nafas. Karena dia kalau airnya kebanyakan mati, berarti nggak bisa nafas. Ya, ukur kalau kerendam air kelamaan mati. Nggak ada air mati, kekeringan. Betul. Nah, dengan kata lain, ketika Allah menyebutkan setiap yang bernapas, tidak disebutkan Allah, setiap yang bernapas akan mengalami mati. Maka kalau memang tadi nafsi wahidah diartikan secara umum, bukan secara khusus, berarti sekarang manusia mati, lalu hewan mati, lalu tumbuhan mati. Ya. Nah, kemudian makna nafsu tadi ada makna umum, ada makna khusus. Ketika makna khusus ada karomna bani Adam, nggak disebut binatang. Karomna bagor, enggak gitu. Nah, karomna bani Adam, dimuliakan bani Adam yang mana? Yang mau melaksanakan ajaran agama. Karena manusia ini bernapas sama dengan binatang. Kalau dia tidak beragama, berarti dia tidak punya kemuliaan. Kalau tidak punya kemuliaan, artinya dia tidak akan dihargai orang dan tidak akan mendapatkan penghargaan orang. Tidur gak ditempati tempatnya yang enak, karena dia nggak mau ibadah. Pasti dia tempat tidur di mana aja, nggak akan dihormati orang. Allah aja nggak menghormati, apalagi orang. Nah, orang yang seperti ini dalam Al-Quran disebutkan kalau hayawan, seperti binatang. Nah, manusia yang tidak beragama ini cirinya apa? Yang beragama cirinya 3. Pertama, qaulul fasih. Ucapannya benar, orang beragama. Berarti kalau orang yang tidak beragama, ucapannya ngaco. Iya, betul lah. Nah, coba sekarang, secara logika berpikir kita yang otaknya benar, kalau orang lagi ngomongnya ngaco, dibilang apa sama kita? Hah?
jaga tuh mulut, anjing lu. Disebut ya kata itu. Disebut nggak? Jadi orang yang benar, jangan asal nyuruh aja tuh, bacot kagak dijaga, babi lu, boleh nggak? Yang pantas tidak bicara enak, itu cuma binatang. Iya kan? Iya kan? Nah, sekarang yuk kita lihat situasi kondisi hari ini. Dari konteks kita berbicara agama, orang yang dimuliakan oleh Allah dengan orang yang tidak dimuliakan oleh Allah. Kemudian pada prinsipnya yang dimuliakan adalah orang yang beragama, yang tidak dimuliakan oleh Allah, dia juga bernafas adalah bukan orang yang tidak beragama. Dan kemudian dia adalah ucapannya tidak teratur, tidak karu-karuan, bacotnya tidak dijaga, dan dia seperti binatang. Yuk kita nilai sekarang. Udah banyak manusia binatang, atau banyak binatang jadi manusia? Ayo sekarang. Ini baru kaulul fasir. Sekarang lihat ya, ente penggeliat media sosial nih. Bapak lihat di media sosial. Udah banyak kan manusia yang kayak binatang atau binatang yang kayak manusia gitu. Itu dari kaulul fasir. Nah, Masya Allah, ini aturan, ini agama. Jaga omongan. Salamatul insan bihim lisananya ada apa? Keselamatan manusia bagaimana dia bisa memelihara lidahnya? Sholatnya bagus, hajinya tiap tahun, sedekahnya tiap hari. Bisa tidak dijaga, ngomongnya, bacotnya tidak dijaga, hancur pada itu kan. Aman tidak ada. Nah kalau udah omongannya nggak bisa dijaga, emang kenapa dia omongannya nggak bisa dijaga? Halo? Karena matanya rabun, jadi ngomongnya asal. Tahu matanya rabun? Rabun apa? Remeng-remeng. Ada juga matanya buta. Maka kalau udah matanya buta, matanya rabun, ngomongnya asal mehong. Orang gak jelas kelihatannya. Betul nggak? Betul nggak? Orang yang matanya rabun, lihat kunang-kunang dikira apa? Lampu. Betul nggak? Betul nggak? Lampu dikira apa? Kunang-kunang. Rambut matanya. Ya, dibilangin sama kita nih yang matanya melek jelas, nggak bakal mau dia orang matanya buta, matanya rambut, betul nggak? Makanya dia ngomongnya asal jadi. Berarti kalau omongannya asal jadi, itu menandakan bahwa dia adalah orang buta. Kenapa dia buta matanya? Karena dia tidak beragama gitu. Paling tidak orang yang berani ngomong kayak begitu, kelihatan salah satu yang tidak dikerjakan oleh dia sholat, begitu aja. Betul. Kalau dia masih sholat, dia ngomong kayak begitu, berarti sholatnya nggak benar. Ya benar. Karena setiap sholat pasti ada yang diinginkan dengan sholat tadi, mencegah daripada perbuatan yang tidak. Kalau kita ke sholatnya dia kerjain, tidak bisa mencegah daripada perbuatan yang tidak mungkar, termasuk tidak menjaga omongan, hati-hati, berarti dia sholatnya belum beres. Nah gitu. Iya. Iya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua qaulun sahih. Tadi qaulun fasih, yang kedua qaulun sahih. Hati yang bersih. Hati yang bersih kecenderungannya kemana? Ke Allah. Dia tidak akan marah dijauhkan manusia, tapi dia akan sedih ketika dijauhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Biarkan 1000 orang membenci aku, biarkan 1.000.000 orang membuli aku, tapi aku punya Allah yang mencintai aku. Itu hati yang bersih. Allah yang melindungi aku dalam hidup ini. Allah yang mengatur rezekiku dalam hidup ini. Tidak dikasih duit sama orang lain, gua gak takut. Masih ada Allah yang atur duit gua. Ya, orang lain pakai tabungan, gua gak bisa nabung. Gak apa-apa. Gua punya Allah. Betul. Sebab kalau orang sudah hatinya cenderung kepada manusia, pasti dia akan lupa dengan Allah. Apa yang menjadi peraturan Allah akan dilanggar. Yang penting manusia yang lain senang dengan apa yang gua lakukan. Tindakan orang yang seperti ini yang hatinya jelek, contohnya cuma ada 3 orang di dunia. 1, Fir'aun. Dia orang yang merasa bangga dengan kekuasaannya. 2, Korun, yang bangga dengan hartanya. Betul, betul. Dan ketiga Haman, 3-tiganya di neraka. Ya, betul. Jadi, nah, adakah sekarang ini yang seperti itu? Ada. Ada. Di mana kumpulnya? Di wilayah kekuasaan. Di wilayah kekuasaan. Ketika dia menguasai wilayah kekuasaan di satu negara, orang yang berekonomi, orang yang ahli politik, orang yang kemudian dia sedang menjadi seorang pemimpin, maka dia adanya di wilayah oligarki. Gitu. Lalu apa tugas dia? Tugas dia bukan untuk menyelamatkan rakyat, tapi ingin menyelamatkan pamornya dia dan organisasi dia. Karena yang ngasih duitnya sama dia, lu jangan bikin rakyat, bikin gua sekarang ngasih duit sama lu duit kasih sama rakyat. Nanti kalau menang, urusan gua dengan rakyat lu yang tanda tangani. Rumah di belah sono itu punya gua, tanah di belah sono itu gua yang beli, wilayah sono gua yang bayar. Rakyat mau mampus gak jadi masalah. Yang penting lu didukung sama gua melalui organisasi lo. Gitu. Paham? Maka ketika dia jadi petugas, bukan petugas rakyat tapi petugas organisasinya. Dan ini adalah aturan kaum kafir. Paham? Sebutkan lupa Allah. Segala cara dia lakukan, bagaimana caranya orang baik itu bisa jadi tidak baik. Gitu. Ketika orang lain tertipu dengan lidahnya yang tidak baik, karena hatinya yang kotor, maka orang yang baik ini akan tersingkirkan. Ini pentingnya agama. Hati-hati. Tidak akan ada kebaikan di alam dunia ini kalau agama sudah mulai diabaikan. Dimanapun dia berada, kalau dia tidak beragama, dia akan menjadi manusia yang tidak baik. Karena dia terbaik sebagai binatang. Ya, halo, hati-hati. Kalau orang yang beragama, pimpinan itu budak. Pimpinan itu budak. Rakyat itu penguasa. Itu orang yang beragama. Nabi Muhammad itu mengaku dirinya abduhu. Sahabat itu bertanya, ya Rasul, bagaimana saya bersyahadat kepada engkau? Kata Nabi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi seorang pemimpin itu adalah hamba. Nabi Muhammad dulu memimpin rakyat mengaku dirinya hamba Allah yang harus bagaimana memperhatikan rakyat sepenuhnya.
Hamba itu budak di hadapan Allah. Kalau kafir lain lagi, rakyat dianggap budak. Maka kerjanya kerja roti. Betul, karena dia dianggap budak. Mau mencat semaunya dia. Maka tidak ada orang yang sudah kerja, ada kepastian hukum yang jelas. Dia mau dipecat kapan aja, terserah bos, karena dia budak. Pakai ini dong kita sekarang berpikirnya. Ayo kita belajar agama yang baik. Ini kalian udah umur 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun harus berpikir ke depan. Ajaran agama harus dipakai oleh kita. Cari ustadz-ustadz yang benar, yang otaknya cemerlang, ilmunya pinter, rekam jejaknya ada. Tuh. Hati-hati nih. Jelas kan ini kan? Ini cerita ulangan. Ini cerita ulangan. Fir'aun berhadapan dengan Musa alaihissalam. Betul. Namrud berhadapan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad berhadapan dengan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok, Abu Jelek yang lainnya. Ya, dan ada yang namanya Abu. Ada. Betul. Banyak. Abu macam-macam tuh. Ya. Nih, karena hatinya kotor, kaul solehnya dihilangin menjadi kaul qobi. Allah tidak akan menilai karya seseorang, tapi Allah akan melihat hatinya seseorang. Kalau orang bego, orang goblok, orang tidak beragama, mana karya dia? Apa yang dia bisa banggain? Tuh. Orang tidak beragama itu yang diunjukin sama dia karya. Tapi Allah melihatnya hati. Kerja tidak dengan hati, nihil, nol. Orang kalau bangga dengan kekaryaannya dia, yang dibangga-banggakan adalah hasil yang dia sudah ciptakan di alam dunia, itu bersifat sementara. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ujung-ujungnya kecewa. Betul enggak? Semalam saya coba iseng nonton Family 100 yang dipimpin sama di Irfan. Bagaimana ucapan orang yang latah ketika kaget? Itu pertanyaannya. Dia jawab gini, Allahu Akbar. Ada kan malu? Nilainya cuma 7. Nilainya cuma 7. Yang menjadi top survei-nya apa? Top survei-nya apa coba? Kucing. Lihat. Artinya agama juga mulai di nomor sekian. Harusnya kalau orang mayoritas beragama Islam di Indonesia, ketika ada Family 100 membuktikan ucapan orang yang latah ketika terkejut Allah Akbar itu orang yang paling pertama harus menjadi top survei. Tapi ternyata jadi top survei. Berarti Allah Akbar sudah tidak menjadi lagi hebat. Betul. Sampai top survei nggak dianggap itu bagus. Nah, ini bukti. Kenapa dia begitu? Hatinya yang udah jelek, hatinya sudah tidak terkata dengan agama,
Orang yang tertata dengan agamanya hatinya baru. Karena ajaran agama yang pertama adalah iman. Iman itu ada di sini. Ada orang Badui datang ke kanjeng Nabi berbondong-bondong. Mereka mengatakan, ya qalatil a'rab. Berkata orang-orang Badui dalam Al-Quran surat Al-Arab. Qalatil a'rab. Orang yang berbicara di dalam aku sama Nabi, ya Rasulullah, saya sudah beriman. Saya sudah beriman. Allah langsung mengutus malaikat Jibril ngomong ke kupingnya, boleh ya Muhammad, lamtu minum. Katakan ya Muhammad, kalian belum beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena belum masuk iman itu di hati kamu. Jelas. Jadi kalau ada orang yang disebut orang beragama, hatinya yang qaulun yang qalbun sahih, karena hatinya sudah terlatih dengan keimanan. Ucapannya dijaga karena hatinya sudah bagus. Karena dia telah mengatakan apa yang diucapkan oleh dia akan didikan oleh Allah. Betul. Artinya ucapan ini bisa terima kita dari tangan kanan, kita bisa terima dari kita tangan kiri. Paman utia kita kalau biar ini, pasau bayuhasa bisa bayar sirok, wayar qalibu ila ahlihi masruro. Paman utia kita bawa maka siapa yang bakal menerima kitabnya biar ini dengan tangan kanannya nanti di akhirat. Pasal bayuhasa bisa bayar sirok, maka dia akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Wayar qalibu ila ahlihi masruro, dia akan kembali kepada keluarganya di surga dengan rasa bahagia. Masrur. Kenapa dia bahagia? Karena kita berdekat. Siapa yang dapat dari kita berdekat kanan? Mereka yang qaulun fasih dan qalbun sahih. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah amalun saleh. Amal yang maslahat, bukan selfie-selfiean doang. Sampai rambutnya putih semua, bukan cuma selfie doang. Amal yang enak dong, yang bisa dibanggakan sama orang. Bukan lari-lari kecil doang, ngumpul-ngumpul lapangan di Indonesia, nyari lapangan doang buat apa? Apakah ini yang berubah masa depan Indonesia dengan sebab lari-lari doang? Otaknya di mana? Ketutup sama yang matanya putih. Bagaimana makanya matanya putih dulu ya. Ini belum jaminan. Orang yang rambutnya putih karena pikirannya hebat, belum tentu, betul nggak? Betul nggak? Gimana kalau putihnya kejemur? Iya, makanya ada hidup terbotakin dulu, tapi dia ngomongin lagi. Terbotakin kayak kelihatan tuh, kelihatan, betul nggak? Ngomong ini, terus kali cukup tadi balikin, Abi kayak begitu, Bayi berdua. Akhirnya hati-hati.
Tidak ada orang yang beriman kalau nggak dikaitkan dengan amilus sholihat. Di mana aja? Selalu ayat Quran kayak begitu. Ya kan? Lihat, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Tapi innal ladzina amanu wa amilus sholihat ulaika khairul bariyah. Wal 'asri innal insana lafi illa ladzina amanu wa amilus sholihat. Masya Allah, luar biasa. Begitu gandengnya ayat. Saya pernah ditanya sama orang, Bin, emang ente udah hafal Quran satu Quran? Enggak. Ana bukan hafal satu Quran, tapi ana ingetin satu-satu ayat Quran. Kalau memang itu harus ana amalkan, ana harus mengamalkan ayat itu. Kalau belum bisa ngamalin, ana tidak mau pindah dulu ke ayat yang lain. Begitu, karena ayat ini adalah pedoman untuk orang yang hidup. Gitu. Dan saya nggak mau ngapalin ayat sendirian. Maka kemana-mana saya ngaji. Ada orang yang mengatakan Habaib kata kalau ngaji nggak pernah bawa ayat nih, dia Nabi Muhammad nih. Di mana-mana kalau ngaji selalu ayat ada, kalau hadis ada, betul nggak? Jangan dianggap hadis apa bego. Kalau memang masih ada kesalahan, wajar manusia tempatnya salah, kok betul nggak? Imam Ghazali juga masih ada salahnya. Ya, Imam Bukhari juga yang hadisnya hampir sama dengan Al-Quran masih ada salahnya. Manusia kok tempat salah lupa. Apalagi Nabi Muhammad gitu. Gak ada manusia yang gak pernah salah kecuali para nabi dan malaikat. Itu kalau nabi dipelihara dari kesalahan, dipelihara dari kebohongan. Dia kan sekali bersahih Bukhari yang dia mengatakan, orang mengatakan hadisnya dari seperti ayat Al-Quran masih kecolek tentang Isra Mi'raj, masih masuk ke hadis Israiliyat di situ. Ayo, coba teliti yang baik. Gitu. Makanya kalau dengerin ngaji sama seorang ulama jangan kemudian bangga dengan keulamaannya dulu. Imam Ali bin Abi Thalib jelas mengatakan untuk maqala wala tandur manwala, perhatikan apa yang dibicarakan, jangan perhatikan orang yang berbicara. Ini belum bicara, waduh imamannya gede, wah udah langsung bajunya 5 meter, betul ya. Sorbannya kasih dulu, siapa dia? Suhaili Haji itu tuh. Coba kalau orang yang nggak ngerti agama, langsung aja waduh orang hebat. Apalagi duduknya dengan ulama-ulama, waduh. Kalau pakai itu ya udah. Nah ini kacau namanya kecelek dengan pakai pakaian. Ini masjid, wallahi wa nabi. Dulu Abi pakai imamah. Wallahi wa nabi. Dulu pakai imamah. Tapi Abi kalau nggak salah pastinya marah, tapi nggak pernah pakai imamah ya. Sebelumnya pakai imamah. Dan setiap Abi ceramah pakai imamah, paginya Abi itu lagi. Padahal nggak tahu bahwa itu yang ceramah Abi. Tapi itu lagi nggak tahu. Artinya apa? Ketika Abi pakai imamah, orang yang lihat bukan kayak Abi yang pagi-pagi yang nggak pakai imamah. Karena selalu seperti itu. Ketika terakhir Abi mau peringatan Maulid di rumah, 24 tahunnya, Abi pakai imamah nggak beres-beres, ngajak nggak beres-beres, nggak rapi-rapi, dibuka nggak beres, pasangi lagi, dibuka lagi, pasangi lagi, terdengarlah suara di kuping Abi, cukup hari ini nggak usah pakai imamah, seterusnya. Udah selesai sampai hari ini. Hikmahnya apa? Khawatir orang yang menungguin Abi mau dengerin ceramah, cuman kelihatan gantengnya Abi ketika pakai imamah gitu loh. Kan itu. Lebih apa gua ganteng juga bukan cantik, betul nggak? Kan bukan cantik. Kalau cantik gua ceramahnya nggak ditaruh becok. Gitu. Ya, makanya laki-laki kalau dibilang ganteng yang sombong, orang laki-laki mah ganteng semuanya. Lu kalau marah kalau dibilangin cantik.
kena lu jadi kayak bencong gitu kan. Iya, Allah aja nggak sombong menyebutkan 8 khalaq al-insan nabi ahsani. Nah, mungkin kalau ada orang yang kata kita orang yang ngomong kata, alhamdulillah emang gua ganteng. Gitu. Apa urusan? Saya mau makanya orang yang ngomong jelek sama saya, alhamdulillah. Orang yang ngomong ganteng sama saya, alhamdulillah. Paling saya pikir kalau ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad jelek, tak maka lu gitu aja. Berarti gini gantengnya lu mau ngeliat jelek. Gitu, pilih lu masih pada cinta gue. Ngomong begitu jadi tokoh, nah, betul nggak? Diberhentiin ya boleh, udah, boleh kayak gitu. Ke Jakarta kita nggak pakai imam lagi, tapi kalau ada habib udah tua, saya nggak usah kasih tahu orangnya. Begitu kita nggak pakai imam, ditanya Muhammad, masya Allah, kita bilang imam lah. Allah, hakaza, sampai 3 kali, hakaza, begitu. Bener ini kayak begini. Dia ada asli Muhammad bin Abdurrahman Al-Attar, gitu. Ini aslinya Muhammad bin Abdurrahman Al-Attar. Jadi nggak pakai imam dibilang asli ya. Waktu pakai imam kan dibilang bukan asli. Waduh, kacau. Orang belum meninggal, mudah-mudahan dia berdosa ya Allah. Orang kata itu. Kalau saya yakin dia ahli surga, luar biasa. Ya, jadi itu. Karena khawatir tadi kuntul maqalah, kan perintahkan kuntul maqalah. Lihat apa yang dibicarakan, wala tadruman. Jangan dilihat yang berbicara. Sebab kalau ngeliatin yang berbicara, dia senang sama yang lagi berbicara. Ke rumahnya nggak inget ilmunya, yang diingetin mukanya doang. Itu orang yang ngomong ganteng amat ya. Itu orang yang ngomong mulutnya lengket amat ya. Ngelamun aja di rumah sampai tidur sampai pagi. Lu kenapa lu pulang sampai ceramah lu kagak bisa tidur sampai pagi? Ingetan aja ketemu semua orangnya ganteng banget. Lu lihat tuh Habib Rizki sekarang, Habib Rizki. Kalian tuh itu banyak banget gila-gilaan sama dia itu, masya Allah. Iya. Tapi TikTok. Iya kan? Wah, ini kan udah dorong sama gua, udah masing wah. Itu masya Allah ada Habib gitu. Itu orang kalau udah ceramah di mana aja yang paling banyak ibu-ibu. Kalau nenek-nenek apa yang jadi kalau didatang dan luar biasa Habib Rizki. Emang benar orang dari hati ganteng orang Allah luar biasa ya. Kita akui memang Habib Rizki itu ada terus ya, bukan cakep banget. Apalagi yang perawan-perawan nenek-nenek yang udah pernah dia. Iya, udah Habib ya. Ya, gitu. Nah itu ya, jadi ini amalun saleh, amal yang membawa bukan merusak, bukan merusak. Dia jalan merusak berproses marah-marah. Apakah itu amalnya soleh? Itu bukan amalnya soleh. Kemarin ada lagi anak umur 16 tahun merintis masalah perusahaan yang ngerobot tanah orang, ditangkap. Astagfirullahaladzim. Masa RT gak boleh diprotes? Emang siapa dia? Nah inilah mereka kalau sudah tidak beragama menganggap rakyat itu budak. Lu kalau lu tahu apa lu kayak apa sama gua, lu mah diam aja dah. Kan gitu kan ya. Karena banyak kan yang gitu. Yang suka protes itu kalau nggak ngerti, kayak ngerti aja lu. Itu yang di Lampung protes ditangkap, tapi dikeluar lagi. Ya, belum aja Habib Muhammad kritik, belum ada kesempatan mau disurvisi. Pada kesempatan mau disurvisi, orang banyak ngomong paling ditangkap aja. Tapi ditangkap tidak apa-apa, puas sudah. Itu cuma belum ada kesempatan aja. Bukan masalah yang kritik apa-apa, kritik. Sampai hari ini seusia saya ada sesuatu yang belum dikerjakan oleh pemerintah dengan baik. Ya sudah sekian
merdeka 3 tahun ada, dan ini adalah fatal akibatnya. Siapa yang ditemu adalah presiden yang sekarang bersama ketua rakyat. Bukan petugas partai, bukan petugas macam-macam, bukan rakyat biasa. Ya, tinggal juga di kampung. Pasti nanti sebentar lagi kalau buat pasien yang lain, ibu datang calon boleh kan? Oh enggak, siapa juga enggak. Yang biasa kita ceritain juga enggak, mulai politik bersih. Daripada untuk politik itu mau bisa aja ya. Ya cukup dengerin aja gua ngomong. Kalau usah panggil orang. Ya orang yang bodoh otaknya. Kalau bilang bukan begini, dianggapnya Abi bukan haji. Dianggapnya ngomong apa dulu? Ayo ngomong politik kata dia. Ngomong politik kok bawa dalil? Kagak, orangnya paling ngaji kita berdua. Sekali kita terangin Fir'aun, dan kita terangin Harun, Rekor, dan kita terangin Haman. Lagi jadi kita berjalan. Ya kalau ada yang zaman sekarang kayak begitu, ya udah biar aja gitu. Cocok, betul nggak? Nah, agama mau dikerjain sampai dunia kiamat. Ceritanya itu lagi. Masa kita nggak mau bikin cerita yang lain? Itu nggak bisa, kurang juga begitu-gitunya. Betul nggak? Betul nggak? Apa kata Allah dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 2? Nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadza Quran. Itu kan jelas. Kami akan kisahkan, akan ceritakan kepada engkau Muhammad ahsanal qasas, sebaik-baiknya kisah. Tuh, ya kan? Bima auhayna, dengan apa yang kami wahyukan ilaika kepada engkau. Mana itu yang kita terbaik? Azal Quran ini. Jadi kalau dianggap politik aku, berarti kalau begitu Quran bicara politiknya masa bodoh itu ngomong apa juga. Boleh kita kenal Quran kok. Kan di Al-Quran juga ada figur-figur pemimpin yang kagak beres. Ada nggak di Al-Quran? Ada, kan cuma ceritain doang. Ini pemimpin yang beres ini, pemimpin yang kagak beres ini, ya kan? Yang menyiksa rakyat ini, itu Allah siksa. Betul kan? Ada kaum Ad, ada kaum Samud, ya, ada kaum Iram, ada kaum Sodom. Kan ada itu dalam Al-Quran. Nah kalau kita cerita masih kita cerita politik dianggapnya orang bodoh yang begitu, orang bego, betul nggak? Jadi satunya sholat, ngaji Quran, tadarus, MTQ, gitu, musabaqah dalam keberangkatan hadiah, bagi haji, senang gitu, dapat piala, ditempel di atas ya, untuk penghargaan. Hajinya boleh baca Quran. Makanya sekarang kalau mereka bisa baca Quran, tujuannya buat dipanggil guru dan doa. Betul nggak? Betul nggak? Mana-mana cari duit sebanyak-banyak. Memang dia bisa main Qurannya belum tentu. Betul nggak? Karena sholat lupa. Karena ngaji Quran dulu, belum lemari sholatnya lu lupa. Dan dipanggil 3 tempat, 4 tempat, 5 tempat, ngantuk paginya subuh, bayang ke subuh ke siang. Kesian yang malamnya tapi cari duit pakai baca Quran. Lalu ada keterangan yang lain? Ada Al-Quran yang syafi'an ila ahli, tapi ada Al-Quran yang itu ada Al-Quran hujatun lak, ada Al-Quran hujatun alaik, itu ada hadisnya. Makanya sekali lagi belajar sama orang yang benar punya ilmu dan ngamalin ilmu walaupun sedikit-sedikit. Bukan berarti orang yang sudah ngerti Al-Quran, udah paling hebat. Enggak ada. Yang jadi wali juga bukan manusia hebat, orang yang mau manusia hebat. Kata Nabi, jangan terbuka kalau melihat orang yang bisa jalan di atas air. Kesehatan juga bisa lebih daripada itu. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Tapi banggalah kamu ketika Allah menyayangi kamu dan kamu dilindunginya daripada mara bahaya dalam hidup ini. Gitu. Bangga kita punya Allah. Mau deketin kita, siapa
dimasukkan lagi, betul nggak? Jadi ini masalahnya. Kembali kepada pokok persoalan, orang yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang beragama. Orang yang beragama adalah orang yang mempunyai ciri 3. Yang pertama, ucapannya benar. Yang kedua, hatinya lurus. Yang ketiga, amalnya punya rekam jejak yang baik yang bisa menjadi penilaian kita untuk ke depannya. Dan orang itu tidak punya tujuan lain kecuali ingin mengadakan perubahan yang fundamental dan tidak perlu memikirkan dia digaji atau tidak digaji. Kalau perlu gaji dia dikasih untuk perubahan yang fundamental di negeri ini yang kita cintai. Orang yang begitu perlu kita dukung. Setuju? Setuju? Setuju. Allahumma inna bihuda waj'alna mimman yusafiru biridha wa la tu'alina wa liyan jiwa wa la taj'alna mimman khalaqa